Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Yudit Prastika dengan NIM C1K019024 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi dari resume tentang bakteri dan jamur. Nah, untuk yang pertama yaitu pada pertemuan 6 membahas tentang diagnosa teknik diagnosa pada ikan. Nah, pada teknik diagnosa pada ikan ini sendiri, itu dilalui dengan beberapa tahap, yaitu pertama anamnese, di mana di sini kita akan mengetahui di mana bagaimana sejarah dari ikan yang sakit atau mati tersebut. Mungkin bisa saja ikan ini berasal dari mana, kemudian keturunan dari mana, seperti itu. Untuk kita ketahui dia bisa mengambil kesimpulan bahwa ikan tersebut sakit apa dan disebabkan oleh penyakit apa. Kemudian setelah mengetahui sejarah dari ikan yang sakit atau mati tersebut, kita melakukan pengamatan terhadap ikan yang sakit dan mati tersebut. Pengamatan ini kemudian kita melakukan melihat faktor-faktor lingkungan, dan di mana di sini mungkin bisa jadi faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya ikan menjadi sakit dan mati. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara klinis dan patologis di lapangan. Selanjutnya barulah kita melakukan diagnosa di lapangan. Nah, pada diagnosa sendiri ini terbagi atas 3 bagian, di mana diagnosa ini terdiri dari diagnosa jelas, kemudian diagnosa sementara, dan tidak ada diagnosa. Nah, untuk diagnosa jelas ini sendiri yaitu di mana ikan sudah diketahui penyebab penyakitnya itu berasal dari mana. Mungkin misalnya saja ikan tersebut yang sakit atau yang mati itu disebabkan oleh bakteri, kemudian bisa jadi jamur dan parasit, dan bahkan juga berasal dari jamur, parasit, bakteri, seperti itu. Kemudian untuk diagnosa sementara, nah untuk diagnosa sementara ini sendiri yaitu kita masih harus mengetahui lebih lanjut lagi apakah benar ikan tersebut sakit dikarenakan parasit atau mungkin dikarenakan bakteri, maka diperlukan uji lanjut terhadap atau pemeriksaan lanjut terhadap ikan yang sakit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada diagnosa. Untuk diagnosa sementara ini dilakukan pengambilan atau penyiapan. Nah, dalam pengambilan dan penyiapan ini terdiri atas parasitiologis, uji parasitiologis, kemudian hispatologis, kemudian bakteriologis, kemudian imunologis, serta viriologis, mikologis, kemudian biologi molekuler, serta elektron mikroskopis. Selanjutnya setelah kita melakukan pengambilan data terhadap parasitologis, hispatologis yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian kita mendapatkan etiologi diagnosa dari penyakit ikan tersebut. Nah, untuk penyakit pada ikan itu terbagi atas 2, di mana penyakit ini penyakit infeksi dan juga penyakit non-infeksi. Nah, untuk penyakit infeksi ini yaitu berasal dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dan sedangkan untuk penyakit non-infeksi itu berasal dari lingkungan yang buruk, di mana lingkungan yang buruk itu seperti apa? Yaitu seperti adanya perubahan salinitas air, pH air terlalu asam dan basa, kemudian kekurangan oksigen pada air, adanya zat beracun yaitu H2S, kemudian perubahan suhu air, kemudian kerusakan dari mekanis, adanya polusi dan pestisida. Kemudian yang kedua adalah adanya pakan yang buruk, di mana pakan yang buruk itu seperti apa sih? Nah, pakan yang buruk itu adanya kurang vitamin dan zat-zat gizi lain yang terdapat pada pakan tersebut. Kemudian bahan pakan yang busuk akan mengandung kuman. Kemudian untuk genetik itu sendiri, yaitu faktor genetik berpengaruh juga besar terhadap bentuk dari fisik dan kelainan pada tubuh ikan. Kemudian benih yang digunakan itu non SPF atau tidak bebas dari maksudnya tidak bebas dari patogen. Kemudian
Yang keempat yaitu hama, di mana hama ini yaitu membawa organisme penyakit, mengganggu ikan, kemudian merusak kolam atau wadah pemeliharaan ikan, serta hal ini yang dapat menyebabkan ikan menjadi stres dan kemudian ikan dapat terluka. Kemudian, nah untuk penyakit infeksi ini yang kita akan bahas yaitu tentang bakteri dan jamur. Nah untuk pada pertemuan ketujuh yaitu tentang gejala klinis penyakit pada ikan maupun udang oleh bakteri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bakteri? Bakteri itu sendiri merupakan jenis dari mikroorganisme yang sebagian besar itu memiliki sifat yang parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali bagi ikan. Kemudian bakteri ini menginfeksi organisme lain lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Jadi apabila organisme tersebut terserang oleh bakteri, maka akan menyebabkan organisme tersebut sakit serta dapat mengambil nutrisi dari inang yang menjadi tempat hidup bagi bakteri tersebut. Kemudian di sini ada beberapa macam dari bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Di antaranya yaitu ada bacterial kidney disease, yaitu BKD, di mana di sini bakteri yang menjadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri Rhinobacterium salmonarium. Karakteristik yang ditimbulkan oleh penyakit ini atau yang disebabkan oleh bakteri ini yaitu memiliki yaitu hidupnya di air tawar, air laut dengan suhu yaitu 15 sampai 18 derajat Celcius. Kemudian dia akan menyerang tanpa menunjukkan gejala sampai ikan itu berumur 6 sampai 12 bulan. Kemudian untuk gejala klinis dari bakteri ini yaitu ikan akan tampak lesu, kemudian terjadi pendarahan di sekitar anus dan otot, kemudian perut menjadi kembung, adanya hemoragi, serta warna tubuh ikan menjadi kehitam-hitaman. Kemudian untuk media yang menjadi pembawa atau menjadi inang dari bakteri atau penyakit ini yaitu di antara lainnya Atlantic salmon, kemudian brown trout dan Bartile flathead. Dan negara atau daerah yang menjadi sebaran dari bakteri atau penyakit ini yaitu Australia, Kanada, Chili, Prancis, Jerman, Iceland, Italia, dan Jepang. Yang kedua yaitu penyakit early mortality syndrome atau yang disebut juga dengan EMS. Nah, di sini bakteri yang menjadi pemicu penyakit ini adalah Uniceus strand of Vibrio parahemolyticus. Di sini gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini pertama yaitu warna hepatopankreasnya menjadi pucat, keputih-putihan. Selanjutnya cangkangnya akan lunak dan terjadi kekosongan pada usus serta adanya bintik atau strip putih pada hepatopankreasnya. Kemudian terjadi kematian massal mencapai 40 sampai 100% dalam 4 hari. Serta hepatopankreas ini tidak mudah hancur atau dalam bentuk yang kenyal seperti itu. Dan hepatopankreas ini menjadi mengecil atau mengkerut. Sedangkan media yang menjadi pembawa dari inang itu yaitu Lithopaneos vannamei, Paneos chinensis, dan Paneos monodon. Dan negara yang menjadi daerah sebaran dari penyakit ini yaitu Cina, Malaysia maksud saya, kemudian Thailand dan Vietnam. Kemudian untuk penyakit yang ketiga adalah Edward Silois emphysematos putrefactive disease of catfish atau disebut juga dengan EPDC. Nah, penyakit yang disebabkan ini ditimbulkan oleh bakteri Edwardsia tarda, di mana gejala klinis yang ditimbulkan pada bakteri ini yaitu timbulnya luka kecil dengan ukuran 3 sampai 5 milimikron pada samping bagian belakang tubuh. Kemudian apabila luka tersebut dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Kemudian luka-luka tersebut akan jika
dibuka atau jika dibuka akan membuat luka baru yang berkembang merata di seluruh tubuh, serta akan terjadinya serta adanya bintik atau nodul putih terjadi pada ginjal, hati, limpa, dan insang. Kemudian untuk media yang menjadi pembawa bakteri ini adalah bakteri atau menjadi inang dari penyakit ini, yaitu alligator, kemudian angelfish, channel catfish, goldfish, dan nila, yaitu Oreochromis niloticus. Kemudian dan beberapa biota air lainnya. Kemudian negara yang menjadi sebaran dari bakteri ini yaitu ada di Australia, Kanada, kemudian Egypti, India, kemudian ada Indonesia, seperti pada daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, kemudian Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Kemudian untuk penyakit yang keempat yaitu enteric rat mouth disease atau yang disebut juga penyakit ERMD. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia rutschkeri, di mana di sini gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini yaitu ada warna kulit menjadi lebih gelap, kemudian hemoragi pada jaringan subkutan, kemudian ikan akan mengalami kehilangan keseimbangan, serta kesulitan bernapas, serta perubahan warna pada tubuhnya yang menjadi hitam dan peradangan pada sisiknya. Untuk media pembawa dari penyakit bakteri ini yaitu Atlantic salmon, kemudian brook trout, brown trout, sea bass, salmon, dan beberapa jenis biota perairan lainnya. Dan negara yang menjadi sebaran dari bakteri ini yaitu Australia, Bulgaria, kemudian Kanada, Chili, Denmark, kemudian ada juga dari Indonesia yaitu Jawa, pada daerah Jawa, Sumatera Barat, kemudian Riau, dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk penyakit yang kelima yaitu enteric septicemia chimia of catfish atau penyakit ESC, di mana di sini disebabkan oleh bakteri Edwardsia ictaluri, di mana gejala klinis yang ditimbulkan adalah dia akan menyerang kantung-kantung penciuman, kemudian ikan akan lesu dan berenangnya yang tidak beraturan, serta terjadi pembengkakan bagian kepala dan mengikis jaringan ikat pada bagian ini. Kemudian adanya pembengkakan ulcer yang ini terjadi pada otak yang sehingga atau membentuk lubang di bagian kepala. Kemudian media yang menjadi pembawa atau inang dari penyakit bakteri ini yaitu ikan belanak, kemudian blue catfish, ada juga yellow tail, kemudian ada nila, patin siam, dan patin jambal, dan beberapa jenis biota lainnya. Dan negara yang menjadi daerah menjadi sebaran dari penyakit atau bakteri ini yaitu dari Indonesia sendiri, yaitu di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian dari Jepang yaitu Kenya, kemudian United States, Meksiko, kemudian ada South Africa, Thailand, dan Vietnam. Kemudian untuk penyakit yang keenam yaitu fish tuberculosis. Nah, fish tuberculosis ini yaitu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium marino, Mycobacterium chelonia, dan Mycobacterium fortuitum, di mana mikrobakteriosis ini merupakan penyakit subakut dan kronis, di mana penyakit ini ditandai dengan terbentuknya granuloma, di mana penyakit umumnya terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara pada akuarium dengan jangka waktu yang lama. Gejala yang ditimbulkan itu dapat berupa pembesaran perut, adanya lordosis, kemudian kekerdilan, insang menjadi pucat, dan selalu memisahkan diri dari yang lain dan mencari lubang untuk bersembunyi. Kemudian media yang menjadi pembawa atau inang dari bakteri atau penyakit ini yaitu dari bullfrog, kemudian ada gurami, carper, kemudian salmon, dan beberapa jenis biota yang lainnya. Sedangkan negara atau daerah sebaran dari penyakit atau
dari bakteri ini sendiri ada berasal dari Perancis, kemudian dari Indonesia sendiri juga, yaitu pada daerah Jawa, Sumatera, dan Bali. Dari Jepang juga ada, Thailand, United Kingdom, dan United States. Kemudian penyakit yang ketujuh yaitu furunculosis, furunculosis carp erythrodermatitis, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicida. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini, gejala klinisnya seperti mata menonjol, warna tubuh ikan menjadi gelap, kemudian terjadinya kerusakan pada jaringan di tengah dan membentuk cekungan, kemudian lesi secara seputan dengan pembengkakan menyebabkan terjadinya furunculosis dan pembengkakan menjadi luka yang terbuka yang berisi nanah. Kemudian serangan dari furunculosis ini perakutnya itu dapat menimbulkan kerugian yang sangat tinggi pada budidaya. Kemudian media pembawanya yaitu blue devil, kemudian ada frog, ada nila, ada karper, ada salmon, dan beberapa biota perairan lainnya. Kemudian untuk negara atau daerah sebaran dari bakteri ini yaitu Australia, India, Indonesia, yaitu pada daerah Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan bahkan Jambi. Kemudian untuk penyakit yang ke-8 adalah Gavkemia atau disebut juga reptile disease. Penyakit ini disebabkan oleh Aerococcus viridans farhomeri, di mana ini penyakit ini sering menyerang lobster. Penyakit ini timbul akibat suhu yang tidak optimal, di mana semakin bertambahnya suhu air maka kematian akan terjadi lebih cepat. Gejala klinis yang ditimbulkan bakteri ini adalah menginfeksi organ dalam dan hemolip, kemudian lobster terlihat lesu, serta pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda. Kemudian media menjadi pembawa atau inang bakteri ini adalah ada crab, kemudian ada California spiny lobster, blue crab, dan beberapa jenis lainnya. Kemudian negara yang menjadi daerah sebarannya yaitu Ireland, Norway, dan United States Kingdom. Untuk yang ke-9, penyakit ke-9 ada nokardiosis Gill tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh Nocardia seriolae, Nocardia asteroides, Nocardia crassostreae. Dimana gejala ini ditimbulkan oleh gejalanya ditimbulkan seperti ikan tampak kurus dan kehilangan warna, kemudian terdapat nodul, ikan menjadi lemah dan lesu serta nafsu makan ikan menurun, terjadinya erosi pada operkulum, pada insang ekor kuning terlihat seperti tuberkulosis insang, kemudian terdapat lesi pada kulit, serta ikan tampak kurus dan kehilangan warna. Kemudian untuk media menjadi pembawa atau inang ini yaitu Largemouth bass, kemudian bluegill, gurami, yellowtail, salmon, dan beberapa biota lainnya. Kemudian negara atau daerah sebaran dari bakteri atau penyakit ini yaitu berasal dari Australia, Kanada, kemudian El Salvador, kemudian Jepang, dan Spanyol. Kemudian untuk penyakit yang ke-10 yaitu Pasteurellosis pseudotuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh penyakit bakteri Pasteurella piscicida, di mana di sini gejala klinis yang ditimbulkan yaitu ada kemerah-merahan pada bagian operkulum, kemudian insang menjadi pucat, badan ikan menjadi gelap, terjadi pembekakan pada limpa, serta terjadi pembesaran organ pada limpa. Kemudian media yang menjadi pembawa dari inang ini yaitu
yaitu goldfish, gurami, kerapu lumpur, kerapu merah, ada salmon, dan beberapa jenis lainnya. Dan negara-negara atau daerah yang menjadi sebaran dari bakteri ini ada Australia, Israel, kemudian Italia, Jepang, Taiwan, dan beberapa daerah atau negara yang menjadi sebarannya. Kemudian penyakit yang ke-11 adalah red spot disease, di mana di sini penyakit disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aguiliseptica. Gejala yang ditimbulkan yaitu liver membesar, kemudian hemoragi kecil di sekitar mulut dan operkulum, serta terdapat bercak hemoragi pada lapisan subepidermal pada rahang, kepala bagian bawah, serta pada sepanjang tubuh bagian bawah. Kemudian gejala klinisnya yaitu terjadi kemudian gejala klinis lainnya adalah hemoragi pada ginjal dan perut yang lembek serta liver atau hatinya memucat. Media yang menjadi pembawa dari inang ini ada nila, kemudian ada salmon, kemudian ada goldfish, kemudian ada catfish juga, dan beberapa jenis biota lainnya yang dapat menjadi pembawa atau inang dari bakteri atau penyakit ini. Kemudian untuk negara atau daerah dari sebaran penyakit ini, yaitu berasal dari Australia, Jepang, Malaysia, Indonesia sendiri, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, kemudian United Kingdom, dan beberapa negara lainnya. Untuk penyakit yang ketiga, yaitu penyakit yang ke-12, maksud saya, yaitu streptokosis. Streptokosis agalactia, ya, di mana di sini gejala klinis yang ditimbulkan adalah ikan berenang lemah di bagian dasar, kemudian clear operculum, warna tubuh menjadi gelap, pada bagian kronis ikan mengalami exophthalmia, serta tubuh ikan akan membentuk huruf C. Kemudian media yang menjadi pembawa atau dari inang ini sendiri adalah dari ikan nila, kemudian ada zebrafish danio, kemudian ada rainbow trout, dan beberapa jenis biota perairan lainnya. Kemudian negara atau daerah jadi sebaran dari bakteri ini yaitu seperti Australia, Cina, Jepang, Indonesia sendiri pun ada, yaitu berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian ada dari Bahrain, Iran, dan Spain, dan beberapa negara lainnya seperti itu. Kemudian untuk penyakit yang ke-13 ini adalah streptococcus, atau penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus iniae. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa ikan tampak lemah, kemudian kadang ikan berputar-putar atau membentuk spiral, kemudian operkulum pada bagian dalam dan anus, serta gangguan keseimbangan dalam berenang, dan terjadi pembengkakan rongga perut, pada bagian rongga perut, seperti itu. Kemudian untuk media yang menjadi pembawa atau inang bakteri dan virus ini, atau penyakit ini adalah bullfrog, eel, grouper, dan nila. Kemudian negara atau daerah sebarannya yaitu Australia, kemudian ada Israel, Jepang, Filipina, dan Indonesia pun sendiri pun ada, yaitu pada daerah Jawa, Sumatera, dan Jayapura. Kemudian untuk penyakit yang ke-14 ini yaitu penyakit merah, yaitu motil Aeromonas septicemia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophilia, di mana ikan ini akan menginfeksi ikan pada kondisi, di mana penyakit ini atau bakteri ini akan menginfeksi ikan pada kondisi stres yang diakibatkan oleh kepadatan yang tinggi, kemudian malnutrisi, penanganan yang kurang, adanya kondisi oksigen yang rendah, kemudian bahan organik yang tinggi di perairan, serta terjadinya fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain-lain. Kemudian sifatnya bakteri ini bersifat akut, serangannya bersifat akut, dan terjadi kematian yang ditimbulkan bisa mencapai 100%. Gejala yang dapat dikenali yaitu warna pada tubuh ikan akan cenderung kusam atau gelap, kemudian nafsu makan pada ikan menurun, terjadi pendarahan pada pangkal sirip, ekor, dan bagian sekitar anus, serta
pada infeksi beratnya itu perut akan lembek dan membengkak atau dropsy, serta terjadi ikan akan mati lemas seiring ditemukan dan sering ditemukan pada permukaan maupun dasar kolam. Kemudian penyakit yang ke-15 yang disebabkan oleh bakteri yaitu columnaris disease, di mana penyakit ini disebabkan oleh Flavobacterium columnare atau disebut juga Faecibacterium columnar, di mana bakteri ini tergolong dari bakteri gram negatif. Sifat bakteri ini yaitu membentuk kelompok kumpulan seperti kolom. Bakteri ini akan cenderung serangannya sering terjadi pada kelompok ikan yang pasca transportasi, dan sifatnya itu serangan umumnya yaitu akut-akut, subakut-akut, dan jika ikan akan mati lemas dan kematian ditimbulkan bisa mencapai 100%. Gejala yang ditimbulkan atau yang diperlihatkan dari penyakit ini yaitu terjadinya luka di bagian mulut, kepala, badan maupun sirip. Kemudian warna luka tersebut berwarna putih kecoklatan, serta terjadi infeksi di sekitar mulut. Kemudian luka tertutup oleh pigmen yang berwarna kuning cerah, serta kerusakan dimulai dari ujung filamen insang dan merambat bagian pangkal, dan akhirnya filamen itu akan membusuk dan rontok yang disebut juga sebagai gill rot. Kemudian untuk penyakit yang ke-16 yaitu bakterial fin atau tail rot. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas spp. Penyakit ini sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan, baik itu air tawar maupun air laut. Penyakit ini akan menimbulkan kematian yang tinggi karena penyakit ini menular dalam waktu yang cepat bila dikonsumsi, bila kondisi perairan yang memungkinkan bagi pertumbuhan bakteri tersebut. Kemudian serangannya bisa terjadi kalau ikan rentan atau dalam kondisi yang lemah dan kelaparan, pakan tidak cocok, dingin, atau kondisi air yang tidak baik. Kemudian gejala yang ditimbulkan atau diperlihatkan gejala klinisnya seperti warna insang pucat, kemudian warna tubuh berubah menjadi gelap, kemudian mula-mula terjadi lendir yang berlebihan, sirip dan ekor rontok atau membusuk, terjadi pendarahan di mana perut ikan menjadi kembung yang dikenal sebagai dropsy. Kemudian untuk penyakit yang ke-17 yaitu fibriosis pada ikan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio alginoliticus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Vibrio ordali, dan lain-lain. Karakteristik dari patogen ini sendiri yaitu terjadi penyakit ini, bakteri menyerang pada ekosistem air laut saja. Kemudian menjadi masalah utama pada industri budidaya air laut, budidaya ikan air laut. Kemudian terjadinya bakteri ini disebabkan oleh ikan yang stres akibat penanganan, kepadatan yang tinggi, ataupun perubahan cuaca yang ekstrim. Tingkat kematian ikan pada stadia larva yaitu hingga ukuran fingerling yaitu terserang bakteri ini dapat mencapai 80-90%. Seperti itu. Kemudian untuk gejala klinis yang ditimbulkannya yaitu ikan menjadi lemah, kehilangan nafsu makan, selalu berenang di permukaan, kemudian terjadi inflamasi pada anus, insang, mulut, pangkal, sirip yang diikuti dengan pendarahan dan lepuh pada permukaan tubuh, serta terjadi infeksi lanjutan dan pendarahan pada bagian mulut dan pangkal sirip, yang dimana ekses lendir pada insang, dropsy, warna hati pucat, dan mata menjadi membengkak. Kemudian untuk penyakit yang ke-18 yaitu fibriosis pada udang. Penyakit fibriosis pada udang disebabkan oleh bakteri Vibrio harvey, Vibrio alginoliticus, Vibrio parahaemolyticus, dan lain-lain. Karakteristik dari patogen ini yaitu umumnya akan menyerang udang, kemudian
kondisi yang menyerang udang ini pada saat kondisi udang stres yang diakibatkan oleh kepadatan yang tinggi, terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi, penanganan yang kurang baik, kemudian oksigen yang rendah, kemudian bahan organik yang tinggi, kualitas air yang buruk, serta fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain-lain. Untuk serangannya ini bersifat akut, di mana kondisi lingkungan apabila kondisi lingkungan ini terus merosot, maka kematian yang ditimbulkan bisa mencapai 100%, terutama pada stadia juvenil. Kemudian gejala yang ditimbulkan dari bakteri ini adalah tubuh udang nampak kusam dan kotor, kemudian nafsu makan dari udang itu akan menurun, kemudian umumnya menyerang larva udang dan penyakitnya disebut penyakit udang berpendar. Kemudian terjadinya kerusakan pada kaki insang atau insang berwarna kecoklatan. Kemudian udang yang terserang penyakit ini akan menunjukkan gejala nekrosis, kondisi tubuh yang lemah, kemudian berenang yang lambat, nafsu makan yang hilang, dan terdapat bercak merah. Serta udang yang sekarat sering berenang ke permukaan atau pinggir pematang tambak. Kemudian untuk penyakit yang ke-19 yaitu ice pada rumput laut. Penyebabnya disebabkan oleh lingkungan dan beberapa jenis bakteri seperti Pseudomonas gracilis, kemudian Pseudomonas spp dan Vibrio sp. Karakteristik dari patogen ini yaitu sering sering menyerang rumput laut, di mana pemicunya adalah serangan dari hama seperti ikan baronang, penyu, hijau, bulu babi, kemudian ada bintang laut yang dapat menyebabkan luka pada talus. Kemudian untuk perubahan lingkungan sendiri yaitu perubahan yang secara mendadak, di mana perubahan pada salinitas, suhu air, dan intensitas cahaya. Kemudian pada saat keadaan stres juga rumput laut akan membebaskan substansi organik yang menyebabkan talus berlendir dan merangsang bakteri untuk tumbuh melimpah di bagian sekitarnya. Kemudian pertumbuhan bakteri pada talus ini akan menyebabkan talus menjadi putih serta mudah rapuh, mudah patah, dan jaringannya menjadi lunak yang menjadi ciri penyakit ASS. Kemudian penyakit ini penyebarannya secara vertikal atau melalui bibit dan horizontal melalui perantara air. Kemudian infeksi akan bertambah berat akibat serangan epifit yang mengalami penetrasi sinar matahari sehingga tidak memungkinkan talus atau rumput laut ini untuk melakukan fotosintesa. Gejala klinis yang ditimbulkan berupa tertimbulnya bintik-bintik atau bercak-bercak merah pada bagian talus, kemudian gejala lainnya yaitu pertumbuhan yang lambat, kemudian perubahan warna yang menjadi pucat, dan pada beberapa cabang talus menjadi putih dan membusuk. Kemudian untuk materi 8 dan 9 yaitu menjelaskan tentang gejala klinis, penyakit ikan dan udang oleh jamur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jamur? Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur pada umumnya itu multiselular atau bersel banyak. Di sini ada pun beberapa jenis jamur yang menjadi penyakit bagi ikan yang dibudidayakan ataupun udang yang dibudidayakan. Yang pertama yaitu aphanomycosis atau Caephis placui, di mana di sini penyebabnya disebabkan oleh jamur Aphanomyces astaki. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa jaringan kutikula yang lunak, kemudian abdomen dan sekitar sendi otot-otot pada ekor terlihat memutih pucat dan atau merah kecoklatan. Kemudian untuk suhu air akan berpengaruh cepat pada distribusi jamur ini, karena apabila suhu air rendah dan terjadi penurunan zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lambat. Kemudian
Untuk media yang menjadi pembawa dari inang ini, yaitu menjadi pembawa atau menjadi inang adalah Carax spp, kemudian crab, freshwater lobster, dan negara atau daerah menjadi sebaran jamur ini yaitu Australia, kemudian Kanada, Jepang, Filipina, Thailand, dan United Kingdom. Untuk penyakit kedua yang disebabkan oleh jamur yaitu branchiomycosis yang disebabkan oleh bakteri Branchiomyces demigrans, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu ikan menjadi lemah atau letargik dan kesulitan bernapas, yaitu mengap-mengap, di mana selanjutnya ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari, insang berwarna kecoklatan, serta hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Media menjadi pembawa atau inang dari penyakit atau jamur ini yaitu common crab, goldfish, pig, dan Salmonidae. Kemudian untuk negara atau daerah sebarannya yaitu Jerman, Jepang, India, Poland, kemudian Italia, dan United States. Kemudian untuk penyakit yang ketiga yang disebabkan oleh jamur lainnya adalah branchiomycosis, disebabkan oleh jamur, penyebabnya adalah jamur Branchiomyces sanguinis, di mana gejala yang ditimbulkan berupa bersifat perakut, kemudian insang mengalami nekrosis, terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang, serta biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Kemudian media pembawa dari inang ini yaitu dari biota common crab, goldfish, pig, Salmonidae. Kemudian negara yang menjadi daerah atau daerah sebarannya yaitu berasal dari Australia, Italia, kemudian Jerman, Jepang, India, dan Poland. Untuk penyakit yang keempat yaitu episodic ulcerative syndrome atau yang disebut juga EUS. Di sini penyebabnya yaitu Aphanomyces evadans, sangat invasif di dalam tubuh ikan, air tawar, dan atau payau. Gejala yang ditimbulkan yaitu luka terbuka atau borok, kemudian mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma, kemudian menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Untuk negara, maksud saya untuk media pembawa atau inang dari jamur ini, yaitu dari belanak, gurami, kemudian yellow bream, dan beberapa jenis biota lainnya. Biota perairan lainnya. Negara atau daerah menjadi sebaran penyakit ini yaitu Australia, India, Indonesia, yaitu berasal dari Jawa Barat dan Madura. Kemudian untuk penyakit yang kelima yaitu sandpaper disease, switching disease, ichthyoponosis. Di mana di sini penyakitnya disebabkan oleh bakteri Ichthyoponus hoveri. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, kemudian terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, kemudian organ bagian dalam dipenuhi oleh hifa. Media yang menjadi pembawa dari inang ini adalah Atlantic Mackerels, kemudian flag tetra, kemudian beberapa jenis biota lainnya. Dan negara atau daerah yang menjadi sebaran dari penyakit atau jamur ini yaitu dari Skotlandia, Sweden, kemudian United Kingdom, United States. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.